anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulia dengan NIM 2415062490. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang batang. Nah, batang ini fungsinya sebagai bagian tumbuhan yang menopang tumbuhan, menopang buah, menopang daun, menopang bunga. Nah, fungsi batang juga sebagai bagian tumbuhan yang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, ciri-ciri batang. Batang ini ciri-cirinya yang pertama berstruktur, memiliki buku atau tempat melekatnya daun atau cabang, dan ruas. Ruas itu bagian di antara dua buku. Nah, yang kedua yaitu ciri-cirinya jaringan. Dia mempunyai jaringan. Jaringan yang tersusun dari lapisan-lapisan jaringan seperti epidermis atau perlindungan, konteks, penyimpanan makanan atau fotosintesis, dan silinder pusat atau xilem dan phloem. Yang ketiga itu pertumbuhan. Tumbuhan itu maksudnya batang ini memiliki ciri-ciri yang tumbuhnya ke atas, mengarah cahaya, dan umumnya mengalami pertumbuhan yang membesar, pertumbuhan sekunder pada pertumbuhan berkayu karena adanya kambium yang menghasilkan kulit kayu. Nah, jenis batang ini mempunyai macam-macam jenis ya. Jenis-jenis batang yaitu yang pertama ada batang yang memiliki jenis yang basah, batang berkayu, batang rumput, dan batang rimpang atau batang rizoma. Batang basah ini adalah batang lunak yang berair, contohnya pada tanaman bayam dan tanaman pisang. Batang berkayu ini batangnya yang keras, dia memiliki kambium, contohnya pada tumbuhan mangga dan tumbuhan jati. Batang rumput ini memiliki berbuku-buku yang jelas, ruas berongga, contohnya pada tanaman jagung dan padi. Batang rimpang atau rizoma ini adalah tumbuhan horizontal di bawah tanah. Dia contohnya tanaman kunyit dan tanaman jahe. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagian tumbuhan, fungsi dan ciri-cirinya yaitu daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Daun juga sebagai tempat pernapasannya tumbuhan. Ciri-ciri daun ini biasanya pipih, tipis, dan pada umumnya berwarna hijau. Karena klorofil, dia mempunyai stomata atau pori-pori kecil di bagian belakangnya daun. Itu tempat terjadinya pernapasan daun, dan punya tulang daun dengan bentuk yang beragam. Ada yang menjari, ada yang menyirip, ada yang sejajar. Nah, yang ketiga, Ibu akan menjelaskan bagian tumbuhan yaitu akar. Akar ini tumbuhannya berfungsi sebagai penyerap air dan nutrisi. Akar juga bisa terjadi tempat penyimpanan makanan. Akar ini menopang tanaman. Ciri-cirinya akar ini umumnya di bawah tanah ya. Akar tak punya daun atau ranting, tak berklorofil, punya rambut akar, dan tudung akar, serta arah tumbuhnya ke dalam tanah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan, yaitu buah. Buah adalah bagian dari tumbuhan berbunga yang matang, biasanya membungkus satu atau beberapa biji di dalamnya. Buah ini berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji tersebut. Nah, secara umum kita bisa bagi menjadi dua kategori, buah berdaging dan buah kering. Ini memiliki dinding buah yang relatif lunak dan berair. Ciri-ciri umumnya yaitu teksturnya lunak, memiliki bagian dalam yang lembut, dan seringkali berair saat matang. Selanjutnya, ciri-ciri buah itu kulitnya bervariasi. Nah, kulitnya biasa ada yang tipis, ada yang tebal, atau yang berbulu. Yang tipis biasanya pada kulit anggur, yang tebal biasa pada kulit semangka, yang berbulu biasa pada buah rambutan atau buah persik. Yang selanjutnya yaitu ada buah kering ya. Buah jenis ini memiliki dinding buah yang keras, berserat, atau seperti kertas saat matang. Ciri-ciri buah kering, yang pertama itu teksturnya keras atau kering. Dinding buahnya ini mengering saat matang, tidak berdaging, tidak memiliki daging buah yang berair.
Yang ketiga, umurnya simpannya lebih lama. Nah, contoh buah yang kering, ini contohnya kacang almond atau biji kenari. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi. Yang kedua yaitu pemanggil penyerbuk. Penyerbuk itu adalah lebah, kupu-kupu. Kelopak bunga ini melindungi bagian dalam bunga, yaitu organ reproduksi saat masih kuncup. Ciri-ciri bunga. Bunga ini biasanya ciri-cirinya memiliki warna yang cerah dan aroma yang sangat menggoda. Mahkota bunga biasanya berwarna-warni dan beraroma untuk menarik penyerbuk. Ciri-ciri bunga yaitu memiliki nektar, cairan manis. Ciri-ciri bunga yaitu ada benang sari. Ciri bunga yaitu memiliki putik. Selanjutnya kelopak bunga bagian terluar, biasanya hijau. Selanjutnya tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penyangga agar bunga bisa berdiri tegap. Nah, jadi kita dapat simpulkan di sini setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah memiliki fungsi vitalnya masing-masing dan saling bekerja sama secara terkoordinasi untuk kelangsungan hidup tumbuhan secara keseluruhan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Kalian akan mengisi fungsi bagian-bagian dari tumbuhan tersebut dengan isi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nanti kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan kepada saya, kirim lewat email Ibu ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.